Di video ini, kita akan membahas bagaimana cara mengelompokkan dan meringkas transaksi di siklus akuntansi melalui buku besar dan neraca saldo. Hey guys, selamat datang kembali di channel Fakultif. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai siklus akuntansi. Di sesi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai contoh kasus yang akan kita pelajari, bagaimana mengidentifikasi transaksi, dan kita juga sudah buat ringkasan transaksinya. Seperti apa saldo normal untuk akun-akun di akuntansi, dan yang terakhir membuat jurnal umum dari contoh kasus yang kita buat. Untuk mempersingkat, saya tidak akan membahas kembali contoh kasus kita atau jurnal umumnya. Kalian bisa lihat sesi sebelumnya di sini, atau melalui link yang ada di deskripsi di bawah. Kita akan melanjutkan tahapan siklus akuntansi yang berikutnya, yaitu bagaimana mengelompokkan transaksi-transaksi di jurnal umum ke dalam buku besar dan bagaimana meringkasnya ke dalam neraca saldo. Oke, sekarang kita langsung aja guys. Apa sih buku besar dan neraca saldo itu? Buku besar yang sering dikenal dengan General Ledger merupakan pengelompokan transaksi-transaksi berdasarkan akunnya. Kalau di software akuntansi, pengelompokan ini berdasarkan kode akunnya. Nah, apa sih kegunaan bikin buku besar ini? Kegunaan utama dibuatnya buku besar itu supaya gampang melakukan tracking nantinya guys. Jadi misalnya kalau kita mau ngeliat penjualan kita kemarin berapa sih? Kita tinggal buka buku besar penjualan. Lalu kalau di software akuntansi, biasanya kita bisa filter juga. Mau lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ketahuan deh. Atau misalnya pengen tahu, customer yang udah order tapi belum bayar totalnya bulan ini ada berapa ya? Kita bisa buka buku besar piutang. Tinggal difilter bulan ini aja. Ketahuan jumlahnya nanti. Nah, kalau kalian lihat bentuk buku besar di software akuntansi, berbeda bentuknya sama buku besar yang biasa dipakai waktu belajar. Bentuk buku besar ada 3 macam guys. Yang pertama berbentuk huruf T. Ini yang biasa digunakan waktu belajar karena sederhana. Yang kedua mirip bentuk T, cuman diperjelas dengan tabel-tabel aja. Ini namanya bentuk skontro atau buku besar 2 kolom. Yang ketiga, nah ini yang biasa kalian lihat di software akuntansi. Bentuk buku besar yang ini disebut dengan bentuk Staffel atau dikenal dengan buku besar 4 kolom. Nah, untuk lebih memudahkan lagi, karena biasanya yang ditanyakan orang adalah saldo-saldo di buku besar, maka dibuatlah rangkuman saldo-saldo dari buku besar, yang dinamakan neraca saldo atau bahasa kerennya adalah trial balance. Jadi, neraca saldo ini merupakan rangkuman saldo-saldo dari akun yang ada di buku besar. Tinggal ditentuin aja, mau buat neraca saldo per tanggal berapa. Untuk lebih jelasnya, kita coba lanjutkan kasus minimarket kita ya. Di video sebelumnya, minimarket ini sudah memiliki neraca awal, dan kita sudah membuat jurnal umum seperti ini guys. Nah, cara pembuatan buku besar gampang banget. Kita tinggal kelompokin aja transaksi sesuai dengan akunnya. Kita coba dulu ya, pakai buku besar yang bentuk T. Untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan, kita buat dulu semua buku besar yang ada di neraca awal kita. Pertama, kita buat buku besar bentuk T untuk akun cash. Di neraca awal, saldo awal untuk akun cash ini sebesar Rp1.000.000 dan posisinya ada di aset. Berarti cash ini ada di debit. Reminder aja, kalau kalian masih bingung kenapa di debit atau kenapa di kredit, lihat dulu video ini guys. Nah, di buku besar bentuk T, sederhana guys cara mencatatnya. Kita cukup tuliskan tanggal dan jumlahnya saja. Jadi, untuk saldo awal ini bisa kita tulis tanggal 1 Januari sebesar Rp1.000.000 atau khusus saldo awal bisa kita tulis dengan keterangan saldo awal atau beginning balance. Selanjutnya di neraca awal ada akun bank. Kita buat juga sama seperti akun kas tadi. Saldo awal akun bank ada di debit sebesar Rp60 juta. Kita tinggal tulis aja saldo awal Rp60 juta. Selanjutnya di aset ada akun persediaan, perlengkapan kantor, dan peralatan. Ini juga kita buat semua masing-masing buku besarnya. Seperti ini guys jadinya. Nah, untuk liability, ini juga sama kayak akun-akun di aset. Cuma bedanya yang ini ada di kredit. Misalnya, ini ada akun utang dagang. Kita buat aja buku besarnya. Lalu tulis di kredit saldo awal Rp4 juta. Untuk utang bank, modal, dan laba ditahan juga sama guys. Tinggal dibuat aja buku besarnya sama kayak utang dagang tadi.
Nah, kalau semua akun di saldo awal udah dibuat buku besarnya, selanjutnya kita buat yang ada di jurnal umum. Saya sarankan dalam mencatat buku besar ini berurutan jurnal per jurnal, untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada kekeliruan mencatat. Misalnya, di tanggal 1 di jurnal umum, kita ada cash di debit dan revenue atau pendapatan di kredit. Karena akun buku besar cash sudah ada, waktu kita buat buku besar untuk saldo awal tadi, nggak perlu dibuat lagi buku besarnya. Kita tinggal masukkan aja. Kita tinggal tulis di debit tanggal 1 Januari Rp30.000. Nah, selanjutnya, karena revenue atau pendapatan belum ada buku besarnya, kita buat dulu buku besarnya. Lalu kita tuliskan di kredit tanggal 1 Januari Rp30.000. Setelah selesai, kita lanjut ke jurnal berikutnya. Di jurnal berikutnya ada prepaid rent di debit dan bank di kredit. Ini juga sama. Kalau belum ada buku besarnya, seperti prepaid rent tadi, kita buat dulu. Lalu kita tuliskan di debit tanggal 1 Januari Rp60 juta. Untuk buku besar bank sudah ada. Kita tinggal masukkan aja di kredit. Kita tulis tanggal 1 Januari Rp60 juta. Selanjutnya, proses ini kita teruskan hingga semua jurnal selesai diposting ke buku besar. Jadinya seperti ini guys. Nah, sekarang kalau semua sudah selesai diposting, kita totalkan semua sisi debit dan sisi kredit di masing-masing akun. Misalnya untuk akun cash, total di sisi debit jadi Rp39.570.000 dan total di sisi kredit sebesar Rp5.900.000. Kita teruskan proses ini hingga semua akun berhasil ditotalkan seperti ini. Nah, setelah semua ditotalkan, kita hitung saldo akhirnya untuk masing-masing akun. Misalnya untuk akun kas, di sisi debit totalnya Rp39.570.000, di sisi kredit totalnya Rp5.900.000. Sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, berarti saldo akhir ada di debit sebesar Rp39.570.000 dikurang Rp5.900.000 sama dengan Rp33.670.000. Untuk akun bank juga sama. Di sisi debit totalnya Rp65 juta, di sisi kredit totalnya Rp61.260.000. Sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, berarti saldo akhirnya ada di debit sebesar Rp65 juta dikurang Rp61.260.000 sama dengan Rp3.740.000. Kita teruskan proses perhitungan saldo akhir ini untuk semua akun. Kalian pastikan tidak ada kesalahan posisi saldo akhir ya. Kalau debit lebih besar, berarti posisi saldo akhirnya di debit. Kalau kredit lebih besar, berarti posisi saldo akhirnya di kredit. Setelah dihitung semua, jadinya seperti ini guys. Nah, selesai deh bikin buku besar dengan model T-account. Gampang kan guys? Sekarang kalau mau bikin buku besar model Skontro gimana? Sama guys, caranya kayak T-account. Bedanya cuma harus diisi aja keterangannya. Saya contohin ya. Kita coba buat buku besar model Skontro untuk akun cash. Akun cash punya saldo awal sebesar Rp1 juta di debit, kita tinggal tulis aja. Di kolom tanggal kita tulis 1 Januari, keterangannya kita tulis saldo awal. Jumlahnya kita isi sebesar Rp1 juta. Nah, untuk model Skontro dan Stafel nanti, kolom keterangan ini bebas kalian mau isi apa. Yang penting begitu baca, ngerti aja itu transaksi tentang apa. Saya contohkan lagi ya. Misalnya, di tanggal 1 kita ada jurnal cash di debit dan revenue di kredit sebesar Rp30.000. Kalau kalian ingat, jurnal ini adalah tentang penjualan tunai di tanggal 1. Jadi, di buku besar kas ini, di kolom tanggal kita tulis 1 Januari. Kalau masih dalam bulan yang sama, nggak perlu ditulis lagi bulannya. Cuma tanggalnya aja nggak apa-apa guys. Kolom keterangannya kita tulis penjualan tunai atau cash sales misalnya. Nilainya kita tulis Rp30.000. Proses selanjutnya juga sama guys. Kalian buat untuk setiap akun, jika sudah ditotalkan, lalu hitung saldo akhirnya. Nah, sekarang kalau untuk bentuk Stafel bagaimana? Sama, ini juga. Bedanya cuma di bentuk tabelnya aja. Saya contohin lagi. Misalnya saldo awal kas ada Rp1 juta di debit. Di kolom tanggal kita tulis 1 Januari. Di kolom keterangan kita tulis saldo awal. Karena ini saldo, bukan mutasi transaksi, kita kosongkan kolom debit sama kredit. Kita langsung tulis di kolom saldo, tepatnya di debit sebesar Rp1 juta. Contoh lagi, di tanggal 1 di jurnal umum ada kas di debit
dan revenue dikredit sebesar Rp30.000. Untuk kas, di buku besar model Staffel bisa kita tulis kayak gini. Di kolom tanggal, kita tulis 1 Januari. Di kolom keterangan, kita tulis penjualan tunai misalnya. Karena ini penjurnalan atau mutasi transaksi, lewat jurnal kita tahu kas di debit sebesar Rp30.000. Nah, kita tulis aja di kolom debit sebesar Rp30.000. Untuk saldonya, kita langsung hitung. Saldo terakhir ada di debit Rp1 juta, dan sekarang ada mutasi di debit Rp30.000. Berarti saldo sekarang Rp1 juta ditambah Rp30.000 sama dengan Rp1.030.000. Langkah selanjutnya sama guys, kita buat untuk semua akun. Nah, bedanya karena di modal Staffel ini kita langsung hitung saldonya setiap kali memposting, kita udah nggak perlu cari lagi saldo akhir. Di kolom saldo di buku besar Staffel ini, kita tinggal lihat aja transaksi terakhirnya saldonya berapa, itu saldo akhirnya. Nah, kalau kalian perhatikan, mau pakai bentuk buku besar manapun, hasilnya tetap sama. Seperti akun kas ini, mau bentuk T-account, mau bentuk Skontro, mau bentuk Staffel, saldo akhirnya semua sama, sebesar Rp33.670.000 di debit. Jadi, dalam membuat buku besar, kalian pilih aja salah satu, mau pakai bentuk yang mana. Jika sudah membuat buku besar, step berikutnya di siklus akuntansi, kita bisa buat rangkuman saldonya, yang disebut neraca saldo atau trial balance. Kita tinggal lihat aja saldo akhir di masing-masing akun, lalu kita buat ringkasannya. Misalnya akun kas, saldo akhirnya ada di debit sebesar Rp33.670.000. Lalu akun bank, saldo akhirnya ada di debit sebesar Rp3.740.000. Lalu persediaan, saldo akhirnya ada di debit sebesar Rp15 juta. Kita lanjutkan hingga semua saldo akhir akun. Jadinya seperti ini guys. Kalau sudah, kita coba totalkan untuk memastikan tidak ada kesalahan pencatatan. Jika ditotalkan, saldo akhir di debit harus sama dengan di kredit. Kalau nggak sama, pasti ada yang salah waktu membuat jurnal atau buku besarnya. Ingat guys, selama kalian jurnal selalu berpasangan, nggak cuma sepotong. Selalu ada dua, satu di debit, satu di kredit, dan nilainya benar. Lalu waktu posting ke buku besar, gak salah kolom atau salah nulis nilai. Pasti balance guys, saldo akhir debit sama kredit di neraca saldo ini. Kalau kalian masih terkagum-kagum kenapa bisa balance, pernah saya bahas di video ini guys. Nah, kalau kalian lihat-lihat lagi di neraca saldo ini, posisi debit kreditnya sama kayak posisi saldo normal yang kita bahas di video sebelumnya. Kas ada di debit, bank ada di debit, di sisi kredit ada utang, dagang, pinjaman bank, dan seterusnya. Ini kenapa disebut saldo normal guys, karena memang dalam kondisi normal, saldo-saldo akun ini harusnya ada di sana. Kas ya di debit, bank ya di debit, utang dagang ya di kredit, dan sebagainya. Selanjutnya, kalau kalian perhatikan, saldo akhir neraca saldo ini adalah saldo akhir per tanggal 31 Januari atau akhir bulan. Tapi, coba kalian perhatikan beberapa akun ini, seperti inventory misalnya. Nilai saldo akhir inventory Rp15 juta ini berasal dari saldo awal sebesar Rp5 juta dan pembelian inventory di tanggal 7 Januari sebesar Rp10 juta. Tapi kalau kalian perhatikan, selama bulan Januari ini, kita udah menjual barang dagangan. Nah, ini belum dicatat guys. Jadi, kita harus sesuaikan neraca saldo ini. Atau kalian coba lihat aja akun prepaid rent. Akun ini cuma ngegambarin waktu bayar sewa di tanggal 1 Januari aja sebesar Rp60 juta. Sementara di tanggal 31 Januari ini udah jalan 1 bulan. Jadi, harus ada sewa yang dibiayakan untuk bulan ini. Nilai prepaid rent udah bukan Rp60 juta lagi, karena udah harus ada yang dibiayakan. Ini juga harus disesuaikan. Untuk itu, di video selanjutnya, kita akan lanjutkan siklus akuntansi ini dengan membuat jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Supaya kalian bisa terus mengikuti, jangan lupa subscribe channel Fakultif ini. Kita akan coba buat siklus akuntansi hingga selesai di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan be simple!